Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati dakhala al-jannah. Seluruh umatku pasti masuk surga. Sampai di sini semua kita pasti bahagia dan gembira mendengarnya. Iya kan? Sampai di sini pasti semuanya senang. Semua bahagia, semua gembira mendengarnya. Seluruh umatku pasti masuk surga. Tetapi yang membuat kita jadi takut, setelah itu Nabi mengatakan illa man aba, kecuali mereka yang enggan. Mendengar demikian para sahabat pun berkata, ya Rasulullah, wa man ya'ba, siapakah yang enggan masuk surga dari umatmu? Karena Nabi tidak mengatakan Yahudi enggan masuk surga. Beliau tidak juga mengatakan mereka Nasara enggan masuk surga. Yang beliau katakan adalah kecuali mereka dari umatku yang enggan masuk surga. Para sahabat pun penasaran dan menjadi takut. Kok bisa-bisanya umat ada dari umat Nabi Muhammad yang enggan masuk surga? Maka mereka bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapakah yang enggan masuk surga dari umatmu wahai Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, dia pasti masuk surga. Ini tiket masuk surga. Tiket masuk surga, syarat masuk surga tidak harus bergabung kepada organisasi ini dan itu, bergabung kepada kelompok ini atau itu. Syaratnya cuma satu, man ata'ani dakhala jannah. Barang siapa yang taat kepadaku pasti akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Tetapi barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dialah orang yang telah enggan untuk masuk surga. Al-Imam Al-Barbahari di awal kitab beliau Syarhus Sunnah, kitab yang berjudul Prinsip-prinsip Sunnah, beliau mengatakan al-Islamu huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam. Islam yang murni adalah as-sunnah, dan as-sunnah itulah Islam yang murni. Maka Islam dan sunnah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ingin ikut Islam, maka wajib mengikuti sunnah. Dan yang mengikuti sunnah dialah orang yang telah menjalankan Islam. Maka jamaah ini dimuliakan Allah, nikmat yang paling besar, nikmat yang Allah memerintahkan kita bangga, bahagia dan gembira dengannya, dan bahwa dia lebih mahal daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia adalah nikmat Islam dan nikmat as-sunnah. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, tiada nikmat yang lebih berharga setelah nikmat Islam dan as-sunnah selain daripada nikmat ilmu agama. Karena ilmu agama adalah kunci segala kebaikan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka pasti Allah akan pahamkan ia tentang agamanya. Bukti ingin tahu apakah diri kita ini termasuk orang yang Allah inginkan kebaikan untuknya ataukah tidak, tinggal lihat saja diri kita ini sedang atau sering berada di dalam ilmu ataukah tidak. Atau kita termasuk dari orang-orang yang tidak peduli dan tidak mau tahu menahu tentang kajian-kajian ilmu agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Enggan menuntut ilmu agama, maknanya sejatinya, hakikatnya enggan dituntun ke surga Allah. Karena tanpa ilmu agama kita tidak akan pernah sampai ke surga Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah."
Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Dan majelis ilmu agama terkhusus yang dilaksanakan di dalam rumah Allah adalah sebaik-baik tempat kita menenteramkan jiwa kita. Majelis ilmu agama adalah sumber sakinah ilahi untuk hati kita. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa haffathum malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah, mengkaji dan mempelajari agama Allah sesama mereka, kecuali akan turun sakinah ilahi untuk mereka. Coba kita perhatikan. Sebelum datang ke majelis ilmu agama, mungkin kita sedikit gelisah, galau, sedang tidak nyaman hati sedang tidak tenang, tidak nyaman, sedang tidak karu-karuan. Tetapi begitu kita hadir majelis ilmu agama, kita benar-benar merasakan sakinah ilahi. Seakan-akan kita adalah orang yang paling kaya, orang yang paling sehat, orang yang paling bahagia, dan orang yang paling tidak ada beban dalam kehidupannya. Bahkan sebagian orang karena sakinah yang luar biasa turun kepadanya dalam majelis ilmu agama, tazkirah baru 10 menit kepalanya sudah menunduk ke bawah, menandakan dia telah menempatkan sakinah ilahi bukan pada tempatnya. Sakinah ilahi yang dia tempatkan bukan pada tempatnya. Nabi katakan nazalat alaihimus sakinah, akan turun untuk mereka sakinah ilahi, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Makanya presiden di zaman para salaf seperti Harun ar-Rasyid, seorang khalifah, raja, di mana tempat dia menenteramkan jiwanya dan keluarga besarnya? Di majelis Atha ibnu Abi Rabah, seorang ulama non Arab, budak sahaya, rambutnya tidak sempurna, kulitnya hitam pekat, dan mukanya boneng. Tahu boneng ya? Tak tahu ya? Apa boneng bahasa Melayu? Mancung ke depan mulutnya. Hah? Hah? Jonga. Ya, Allahul musta'an. Jonga mulutnya, tetapi inna akramakum indallahi atqakum. Harun bersama keluarganya, seorang presiden, raja, orang nomor 1, duduk bersimpuh di bawah kakinya. Kenapa? Karena Allah muliakan beliau dengan ilmu agama, sehingga presiden pun duduk bersimpuh di bawah kakinya. Seorang raja, orang nomor 1 di masa itu, Harun ar-Rasyid, bersama anak-anaknya. Kenapa? Karena mereka tahu majelis ilmu agama di dalam rumah Allah adalah tempat yang paling tentram di atas permukaan bumi ini. Adalah sumber sakinah ilahi. Nazalat alaihimus sakinah, akan turun untuk mereka sakinah ilahi. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, tercurahkan untuk mereka rahmat ilahi. Wa haffathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah akan meliputi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebutkan nama-nama mereka di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Subhanallah. Setiap kali kita hadir di majelis ilmu agama, setiap kali itu nama kita terdengar oleh malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan malaikat-malaikat Allah lainnya yang ada di sisinya.